mau minta berkat, berkat itu nggak salah. Kalau nggak minta sama Tuhan, malah justru nanti hati kita salah. Kalau kau minta sama Tuhan itu, kita diluruskan hatinya. Cari dulu kebenaran, kerajaan Allah, dan kebenarannya. Lah masa kita minta dari pesugihan? Lah kalau kita minta sembuh, ya memang Tuhan bisa pakai medis. Karena Tuhan, banyak anak Tuhan yang bekerja sebagai tenaga medis. Penemuan-penemuan itu banyak juga anak-anak Tuhan yang menemukannya. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah firman Tuhan yang berjudul Hari ketika Tuhan membungkam musuh kita. Buka bersama dengan saya di Ester pasal 7. Hari ketika Tuhan membungkam musuh kita. Percayakah Anda? Hari inilah hari itu. Harus yakin dulu. Seperti saat teduh yang lalu ingat, saya berkata bahwa mujizat Tuhan itu kita harus yakini terjadi hari ini. Jadi percayalah bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka di dalamnya. GR dulu. Kita bertindak seolah-olah sudah menerima. Kita bahagia bergembira seolah-olah sudah terjadi. Maka itu akan diberikan kepadamu. Percaya pada mujizat Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau memberi kita kemenangan. Allah lah pembela kita. Allah yang bela. Siapa lawan kita? Ester pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Saya baca 10 ayat ini. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hambanya, nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba, serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Berhenti dulu di ayat 4, saya jelaskan ayat per ayat. Latar belakang tentang Ester. Ester ini seorang ratu, orang Yahudi yang jadi ratu di bangsa lain. Dan Raja Ahasiweros adalah raja besar waktu itu. Negara itu adalah negara dikuasa. Dan oleh kasih karunia Allah, Ester menjadi ratunya. Dan pada waktu itu terjadi sebuah konspirasi untuk membunuh orang Yahudi. Dari dulu sih sudah ada kebencian terhadap orang Israel. Dan mereka hendak dipunahkan. Iblis bisikkan rencananya seperti Yudas Iskariot begitu. Tetapi kali ini kepada seorang pribadi namanya Haman. Nah, hampir berhasil nih Haman. Haman ini sudah dapat signet ring atau sudah mendapat meterai cincinnya raja. Karena raja terlalu sibuk ya. Dia nggak tahu suku apa. Haman ini seperti wakilnya. Dia itu seperti Perdana Menteri jikalau Raja Ahasiweros adalah baginda. Jadi sudah istilahnya setengah tutup mata, bahkan tutup dua mata kalau perlu. Udah, gua percaya sama lu. Begitu kira-kira. Jadi Haman udah jalankan, lalu ngomong begini-gini. Biasanya orang kalau mengadukan sesuatu yang nggak fair itu, dia ceritakan setengah ceritanya. Setengah lagi dia nggak jabarkan. Jadi orang punya konsep yang kurang lengkap. Jadi raja karena main asal percaya, kasih cincinnya. Lalu menjadi peraturan dalam waktu yang telah ditetapkan, orang Yahudi akan dibasmi, akan dibantai semua. Atas sebuah kejahatan yang mereka tidak pernah buat. Sekedar kebencian atau kebencian ras. Nah ceritanya begitu. Nah singkat cerita, Ester ini digerakkan untuk melakukan sesuatu. Dia mendekati raja. Dia ingin menyelamatkan bangsanya. Ester dengan kerabatnya namanya Mordekai. Seorang sepupunya yang seperti paman, ya. Dia adalah cousin, tapi karena jauh lebih tua sudah kayak uncle-nya. Mordekai adalah seorang yang takut akan Tuhan, tapi kita nggak bahas di saat teduh kali ini. Tapi Mordekai bilang sama Ester, kamu harus bantu karena kamu di dalam istana. Nggak mau aku bisa mati bukan karena aku nggak mau. Tapi ini bahaya sekali. Lalu Mordekai berkata begini, kalau kamu nggak mau, pertolongan akan datang dari tempat lain untuk orang Yahudi. Jangan kira kamu ada di istana, kamu akan luput
kamu pun akan binasa sekalipun kamu adalah ratunya raja. Sekalipun kamu ratunya Baginda, kamu pun akan mati karena kamu Yahudi. Ya, itu ya latar belakangnya. Mari sekarang kita lihat Ester berbuat apa. Akan datang suatu hari segera ketika Tuhan membungkam musuh bangsa Israel. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu, ayat 1. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Kok Ester masih bisa menjamu ya? Dia itu dalam waktu hitungan bulan pasti dipenggal tuh kepala. Mungkin dimulai dengan rakyat jelata. Dia tidak perkecualian. Di zaman itu kalau cincin raja sudah jadi meterainya, raja pun tidak bisa mengubah peraturan. Sedemikian ketatnya di negara Ahasiweros. Begitu liciknya Haman ini bisa ngetrik raja melepaskan cincinnya. Kok masih bisa menjamu raja itu gimana ya? Makanya seperti lagu yang kita nyanyikan, bahwa adaku hendak memuji akan dikau dengan segenap hatiku di hadapan segala ilah atau segala musuhnya. Aku hendak bermazmur bagimu, maka sujudlah aku. Dalam bahaya padahal. Di hadapan malikai kesucianmu, sambil memuji namamu, karena kemuliaanmu dan kebesaranmu. Celakanya banyak anak-anak Tuhan kalau sudah dirudung masalah nggak bisa berdoa. Bukannya justru semakin butuh untuk sembahyang. Waktu kita berada dalam ancaman, tidak bisa menyembah. Ester menjamu raja. Ini memang raja hanyalah manusia. Apalagi kita. Bukankah semakin obligasi, semakin menjadi tanggung jawab kita, semakin menjadi kewajiban, dan semakin menjadi suatu panggilan untuk kita itu menjamu Tuhan dalam segala musim hidup kita. Esther ini menunjukkan the strength of character atau kekuatan karakter. Sekalipun dia wanita disebut sebagai kaum lebih lemah, ternyata enggak ya. Kekuatan batinnya melebihi 7 laki-laki. Ketika dia dalam bahaya, anggota keluarganya sendiri, termasuk dia secara pribadi, dia menjamu raja dan menjamu Haman sekalian. Bayangkan, ya, sampai Haman Tuhan berkata, dia adalah gembala kita tidak akan kekurangan apa-apa. Dia akan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan para lawan kita. Peduli amat kalau musuh sudah tidak jauh. Peduli amat jikalau sekarang lawan kita sudah dekat. Jamu aja sekalian, bukan berarti kita jamu setan, bukan. Anda tidak bisa usir musuh, biarin aja, biar dia berdiri di situ, duduk di sana, melihat Anda menyembah. Gitulah kira-kira. Baik itu musuhmu itu berarti mungkin adalah kebangkrutan, atau sakit penyakit, atau permasalahan hidup, apapun juga. Suruh duduk, bahasa Chinese-nya kuai-kuai tak. Suruh duduk dengan baik. Suruh berdiri di situ, kalau perlu disetrap di sana. Kalian lihat aku menyembah. Lihat aku menjamu raja. Itulah attitude yang Tuhan cari atau sikap hati iman yang Tuhan ingin dan rindukan. Percayalah kalau Anda dan saya hidup demikian. Saya tahu tidak mudah. Tapi mengeluh itu sama kok susahnya dengan menyembah. Jadi daripada saya susah percuma, lebih baik saya susah yang berguna. Kalau menyembah berdoa itu kan susahnya berguna. Saya bayar harga untuk sesuatu yang jelas. Meskipun saya tidak tahu kapan terjadi, tapi kan saya tahu, saya bayar harga ke arah siapa. Tapi kalau mengeluh itu percuma, sia-sia. Sama kok, muka kita dipakai untuk murung dan untuk tertawa, itu sama banyak otot yang digunakan, atau bahkan mungkin unda-undi. Mendingan saya pilih untuk percaya, saya pilih untuk maju, dan Esther memilih untuk menjamu. Saya memilih untuk menyembah. Pada hari yang kedua itu sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther. Lalu raja tanya pada hari yang kedua ya, ingat ya, apakah permintaanmu hai Ratu Esther? Niscaya itu pastilah akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Enggak main-main ini. Raja kok kasih dia tawaran yang hebat. Pada hari yang kedua, kelihatannya dia baru tanya pertama kali kalau Anda belum baca sisa Esthernya. Sisa kitab ini sebelum dan sesudah, kalau Anda baca, ini adalah kali ketiga
Raja tanya atau menawarkan hal yang sama. Sampai setengah kerajaan pun kalau kamu mau, aku kabulkan. Pada hari kedua, pertanyaan ketiga, Ester tetap tidak gampangan orangnya. Raja sampai penasaran loh ketiga kali. Ratu-ratu, dear honey, my darling, you are. Mintalah kepada saya. Kamu mau minta apa sih kepada aku? Pada hari kedua, Ester nggak terburu-buru langsung hari ke-1. Kan ceritanya begitu, waktu raja ulurkan tongkatnya, lalu di ujung daripada tongkat dan gada raja, Ester memegang pucuk ujungnya. Maka Ester diluputkan dari kematian. Karena siapa yang masuk tanpa diundang raja harus dibunuh seketika. Tapi Ester diulurkan tongkat kepadanya, dia pegang ujungnya. Dia nggak langsung latah dan berkata, raja aku minta ini, raja aku minta itu. Enggak. Dia sabar dulu. Kalau kita tahu bahwa hidup kita itu dikelilingi oleh berbagai macam masalah, slow down-lah di hatimu. Jangan panik, karena panik itu percuma. Belajar seperti Ester, tenang saja, dan belajar bersabar dalam permintaan. Belajar untuk bersabar dalam penderitaan. Belajar untuk bersabar dalam cita-cita. Ester ini orangnya sabar. Pada hari yang kedua, dia tetap belum minta. Pertanyaan ketiga, raja menawarkan sesuatu yang besar. Tapi Ester juga belum menerima. Maka jawab Ester ayat 3, sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Ini orang kalau bukan karena Roh Kudus, dia nggak akan bisa sepinter ini. Ini bukan karena pendidikannya, karena para ratu itu tidak mengecap pendidikan formal. Karena zaman itu belum emansipasi wanita. Jadi perempuan hanyalah diolesi kecantikan. Mereka tidak memperoleh pendidikan. Yang bisa punya pikiran super pengacara seperti ini hanya Roh Kudus di dalam diri Ester. Waktu Ester ditanya, kamu minta apa sama suaminya yang adalah baginda, yang maha kuasa seolah-olah di negerinya sendiri, atau bahkan di semua jajahannya, Ester menjawab begini, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja. Esther appeal to love, not to the law. Dia tidak naik banding kepada hukum, atau kepada undang-undang dasar, kepada hukum formal. Dia naik banding kepada kasih yang ada di hati raja untuk dirinya. Ini luar biasa. Harusnya di ayat yang ketiga, Esther langsung latah atau panik, nggak keruan dan berkata, raja-raja, help, tolong. Kami orang Yahudi hendak dimusnahkan. Ada orang yang menginginkan kami punah. Tapi dia tidak mau urusan hukum, urusan ras. Dia masuk, dia pindahkan medan peperangannya kepada sesuatu yang lebih pribadi. Dia pindahkan dari pengadilan ke ruang tidur raja. Saya bukan bicara tentang seksualita. Dia membawa doanya ke dalam arena hubungan dengan rajanya. Banyak orang anak Tuhan, saya kasih gini, banyak anak Tuhan itu suka klaim-klaim firman Alkitab dan tuding-tuding ke Tuhan. Katanya, ini tertulis, ini mana kok nggak terjadi? You appeal to the law all the time. Tapi Esther mengajari kita hari ini bagaimana memperlakukan seorang baginda. Kalau baginda di dunia aja diperlakukan demikian, apalagi baginda di atas segala baginda. Jikalau kita adalah Esthernya Tuhan, secara simbolis saja kita ini adalah mempelai wanita Kristus. Dan jangan pakai Alkitab untuk menuntut Allah, tetapi pakailah kasih untuk klaim janji. Esther berkata, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, if I find your love, if I may have your love. Wow, raja apa tidak masyiguh hatinya? Raja apakah tidak terharu? Kenapa ada orang yang mau klaim Alkitab juga nggak terjadi di hidupnya? Bukan karena Tuhan nggak setia pada janjinya, tapi hatinya mencobai Tuhan. Hanya minta bukti seperti orang Farisi. Kami minta sebuah tanda. Tuhan berkata, aku nggak kasih tanda kecuali tanda Yunus. 3 hari di perut ikan.
dia keluar. Tuhan berkata, orang Yahudi meminta sebuah tanda. Ya kan? Dan angkatan ini jahat. Dan Tuhan berkata, sedangkan orang, they ask for a sign. Ada juga yang minta Allah pembuktian. Bagaimana mungkin Allah tergerak untuk melakukan sesuatu kalau Anda taruh dia di kursi terdakwa? Dialah hakim segalanya. Harusnya kita datang kepadanya seperti mempelai. Datang ke hadiratnya sebagai anak. Tuhan, jikalau hamba mendapat kasih Raja. Wah, dia bukan datang sebagai Yahudi. Dia datang sebagai istri. Nah, nanti baru ketahuan. Waktu dia bilang, saya ini adalah kaum Yahudi, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Nanti raja akan marah sama Haman, jadi lu mau bunuh istri gua. Nah, beda sudah. Raja udah personal. Karena dia datang sebagai istri dulu. Dia udah dicinta. Raja udah jatuh hati. Udah terjadi koneksi batin di antara mereka. Raja tidak anggap lagi ini peperangan antara ras. Raja sudah menganggap ini adalah musuh pribadinya. Karena orang itu namanya Haman, si jahat itu, mau bunuh istri saya. Wah, cincin pun tak berlaku kalau sudah begitu. Keluar adik kuasanya. Mau tahu kenapa the sovereignty of God, kedaulatan Allah, mengikuti orang-orang yang melekat hatinya kepadanya? Mau tahu kenapa Tuhan meluputkan di Mazmur 91? Mau tahu kenapa Tuhan berkata Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan dia? Matanya menjelajah, dua tawari katakan begini, hendak melimpahkan kuasa, adik kuasanya kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Salah approach, my brother, my sister. Salah approach dengan cara yang selama ini Anda gunakan. Tuhan akan bertekuk lutut. Kita mau tuding-tuding, buktikan kau adalah Kristus, buktikan kau adalah Tuhan. Turun dari salib itu, tolong saya. Penyamun satu berkata demikian. Yang satu lagi berkata, dia berkata, orang buta pun dia celikan. Orang lumpuh berjalan, orang mati dia bangkitkan. Dia nggak bisa tolong dirinya sendiri. Tuhan tidak akan respon. Percayalah, semua kata-kata sia-sia akan diseret ke pengadilan Allah suatu hari. Tapi hanyalah kata kasih yang akan menggerakkan hati Bapa Surgawi. That's very, very powerful revelation. Kalau Anda bisa mengerti ini, Anda dan saya akan memahami hubungan, memindahkan kehidupan doa kita dari hukum Taurat pada hukum kasih. Ya, memindahkan dari pengadilan arenanya menjadi arena kekeluargaan dengan Tuhan. Makanya itu kalau kita datang ke gereja atau kita ada saat teduh seperti ini, jangan hanya klik di menit ketika kita dengar firman. Di menit-menit sebelumnya itu ada penyembahan itu seperti pacaran dengan Tuhan. Itu bukan untuk dapatkan sesuatu, bukan, tapi supaya kita itu hati ke hati dengan Bapa Surgawi. Itu bedanya sih. Ayat yang keempat, karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami nggak hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Berhenti di situ. Esther berkata gini loh, Raja, aku tidak sembarang menggunakan hak istimewa. Mentang-mentang aku ratu. Aku tidak dikit-dikit latah, minta itu, minta ini yang nggak perlu. Jikalau seandainya kami ini yang saya hadapi dan bangsa saya ini, kalau kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, nggak apa-apa Raja, niscaya hamba akan berdiam diri. Dari sini kita tahu bahwa saya ajarkan satu prinsip ya. Saya ajarkan sebuah prinsip tentang meminta. Less is more. Saya nggak bicara tentang kuantitas. Jarang-jarang minta sama Tuhan. Kita bisa datang ke Tuhan setiap kali minta pun Tuhan nggak tersinggung kok. Karena Tuhan memang sumbernya dengan S huruf besar lah. Kalau nggak minta sama Tuhan, minta sama siapa? Kalau kita mau minta berkat itu nggak salah. Kalau nggak minta sama Tuhan, malah justru nanti hati kita salah. Kalau minta sama Tuhan itu, kita diluruskan hatinya. Cari dulu kebenaran, kerajaan Allah, dan kebenarannya. Lah masa kita minta dari pesugihan? Nah kalau kita minta sembuh, ya memang Tuhan bisa pakai medis. Karena Tuhan, banyak anak Tuhan yang bekerja sebagai tenaga medis. Penemuan-penemuan itu banyak juga anak-anak Tuhan yang menemukannya. Saya percaya Tuhan bisa pakai. Tapi bukankah dia tabib di atas segala tabib? Kita itu minum obat atau belum?
kita harus selalu berharap pada Tuhan yang menyembuhkan, karena dokter di atas segala dokter hanyalah Yesus, bukan? Tuhan bisa memberikan miracle, mujizat, sebuah mujizat. Tuhan bisa memberikan sebuah proses kesembuhan yang terjadi secara natural dan dibantu oleh obat-obatan. Tapi tetap Tuhan yang sama dengan S huruf besar, Yehovah Rafa, Allah penyembuhku. Gak apa-apa, less is more bukan berarti kita gak boleh minta. Malah kalau gak minta itu Tuhan merasa, ini orang kok sombong sekali ya, merasa bisa. Jangan-jangan nanti kalau dia berhasil, dia merasa itu karenanya, bukan karena anugerah. Tapi Esther itu bukan tipe orang yang latah. Less is more di sini bukanlah kuantitas permintaan, tapi kualitas permintaannya. Ada orang tertentu setelah dirugikan oleh orang lain, dia minta supaya Tuhan balas orang itu. Nah, itu kualitasnya jelek sekali. Itu buruk. Lama-lama kalau kita biasakan balas ini, balas itu, balas temanku itu, balas musuhku, lama-lama mulut kita itu turun mesin. Setiap kali kita berdoa itu tidak berbobot. Esther berkata, aku tidak pernah sembarang minta kan sama Baginda selama jadi istrimu. Dia berkata, Raja, kalau hanya kami ini dijual, dijadikan budak, aku akan diam, Raja. Raja tahu kan? Rajanya mengangguk-angguk. Tapi ketika aku membuka mulutku, hai Baginda yang kucintai, sudah pasti engkau tahu bahwa setiap kali aku buka mulutku, pasti ada sesuatu yang sungguh-sungguh perlu. Less is more. Orang yang suka dikit-dikit mengeluh, orang yang suka menggerutu melulu, orang yang gak pernah puas, gak pernah berterima kasih, tapi mintanya yang enggak gitu, lama-lama ya, apalagi orang yang suka memanfaatkan kasih orang lain. Wah, kesini sana selalu memanfaatkan. Sama Tuhan ya gitu, sama manusia juga demikian. Lama-lama orang begini ya, jangan kaget. Matahari akan terbenam atas hidupnya pukul 12 siang. Ketika dia butuh suatu hari, nggak ada yang meresponi. Ketika dia berkata, tolong, semua orang tertawa. Dikiranya dia bercanda. Atau, orang itu sudah biasa. Esther nggak gitu. Dia berbobot. Sekalipun dia wanita zaman itu, kurang dihargai. Semua orang tahu, kalau dia buka mulutnya, berarti ada sesuatu yang super important. Sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros, lihat ini responnya ayat 5. Kepada Esther sang ratu, siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Wah, langsung ngamuk nih Raja. Bukan sama Esther marahnya. Dia marah, siapa yang berani bunuh kekasihku? Lalu jawab Esther, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Ayat 6. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Perhatikan itu. Haman tadinya hanya menghadap raja. Istri raja tahu apa? Dia remehkan gereja. Setan hanya takut Tuhan. Dia nggak takut sama umat pilihan Allah. Dia nggak takut sama anak-anak Tuhan. Dia nggak takut sama gereja Tuhan. Tapi ketika gereja tahu gimana menangkap isi hati mempelai pria, akhirnya Haman pun ketakutan di hadapan raja dan ratu. Akan datang waktunya, urapanmu bertumbuh, Anda memperoleh wibawa ilahi, dan Allah dengan Anda bersatu, hati Anda melekat dulu kepadanya, maka persoalan dan problemamu bukan takut pada Tuhan saja. Mereka akan takut kepadamu. Dan Haman ketakutan di hadapan raja dan ratu. Kalau takut di hadapan raja sudah biasa. Takut di hadapan ratu ini pertama kali. Kapan kita punya otoritas dari Tuhan? Ketika kita dan Tuhan menjadi satu dalam kehendaknya. Ketika kita dengan Tuhan jadi sepakat. Jangan suruh Tuhan sepakat sama kita tapinya. Wah, siapa kita suruh Tuhan sepakat sama kita? Apalagi kalau kita salah. Kita sepakat pada Tuhan. Makanya orang yang sepakat pada firman, orang itu tidak goyah. Datanglah tsunami, datanglah banjir, datanglah angin yang besar. Rumah itu berdiri tetap di atas gunung atau batu karang yang teguh. Bukan di atas dasar pasir. Dia dibangun atau didirikan. Haman sangat takut di hadapan raja dan ratu. Tapi kalau Anda lihat sekarang, di ayat 6 dikatakan, jawab Esther,
dengan tenang. Dia berkata, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Saya kasih sedikit history. Siapa Haman? Haman ini disebut di pasal 3 ayat 1, nggak usah dibuka. Haman adalah orang Agag. Agag itu adalah Raja Amalek. 500 tahun yang lalu sebelum hari itu, Saul kompromi. Ingat Raja Saul membiarkan Raja Amalek hidup beberapa minggu sebelum Samuel tiba dan marah-marah. Apa-apaan ini? Kenapa aku dengar mbek-mbeknya semua? Kenapa aku dengar bu-bu, mumunya semua sapi, domba, ternak Amalek? Ya, aku mau kasih persembahan pada Tuhan. Samuel berkata, mendengarkan itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Lalu dia terkejut lihat ada Raja Amalek di situ. Agag, kakek moyangnya Haman. Ngapain dia masih hidup? Bukankah Tuhan berkata tumpas semua musuhnya? Itu waktu itu zaman perang ya. Dia berkata tapi kan. Akhirnya sama Samuel dieksekusi. Tapi sebelum Samuel tiba dan Saul izinkan Agag tetap hidup, sekalipun kalah perang, Saul kan begitu. Dia itu selalu takut sama orang yang gak perlu ditakuti. Dan dia gak takut sama yang harusnya ditakuti, khususnya Tuhan. Ampun diizinkan hidup berapa minggu. Selama berapa minggu itu, kayaknya Agag ini bersetubuh dengan seorang wanita. Gak tahu siapa. Ada benihnya. Ingatlah, apa yang Anda tidak musnahkan ketika Anda kuat, akan kembali memusnahkanmu ketika engkau lemah. Selesaikan hari ini apa yang gak beres. Kalau enggak, 500 tahun kemudian pada waktu itu, muncullah benih yang datang ke dunia di sela-sela hanya berapa minggu. Kebetulan diizinkan hidup. Hanya diremehkan saat itu, emang bisa apa Agag itu? Agag loh sudah dilucuti kuasanya, dia sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Berapa minggu itu setan masuk dalam sejarah. 500 tahun kemudian muncullah Hitler di zaman Ahasiweros. Hari ini cacing kau tertawakan. 2 tahun lagi akan menjadi naga yang akan menghancurkan seluruh kehidupanmu. Jangan pernah main-main dengan kompromi. Haman ini adalah akibat keteledoran Raja Saul yang diurapi. Jangan pernah Anda izinkan telur daripada ular itu menetas, lalu Anda tidak berniat melawan. Apa yang Anda izinkan sekarang, keturunanmu nanti yang harus menghadapi naganya. Mending saya hadapi naga di depan supaya anak saya hanya menghadapi ular biasa, bukan ular berbisa. Be responsible. Today your decision, keputusan Anda akan menentukan keturunan apa yang dialami oleh orang-orang setelah Anda, bahkan lama setelah Anda mati, jika Tuhan belum datang kembali. Lalu bangkitlah raja dengan panas hati, ayat 7. Dan daripada minum anggur dan keluar ke tanaman istana, akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Haman yang gagah perkasa itu tiba-tiba terjadi pemutar balikan ilahi. Secara tiba-tiba pembelaan Tuhan tiba, padahal proses untuk orang Yahudi itu panjang sekali. Ingat ya, proses Anda bisa lama. Sabar saja, kalau Tuhan menolongmu, terjadinya akan tiba-tiba. Dan seketika pembelaan itu akan datang. Nah, ayat 8, ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagai sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Nah, satu kejadian konyol di sini, tapi saya percaya ada kesengajaan. Ayat 8, kan Haman ketakutan. Setelah ketakutan, dia berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Mungkin zaman itu seperti ada sofa yang bisa berbaring untuk ratu. Dan pada katilnya, dia berlutut. Kata berlutut di sini, di dalam bahasa Inggrisnya, dan juga di dalam bahasa Inggrisnya bunyinya berkata begini, Haman throws himself down at Esther's feet. Jadi Haman itu seperti melemparkan tubuhnya karena ketakutan dan panik. Bahkan ada tulisan Yahudi ya, saya nggak tahu ya, very possible ya, mungkin saja
dalam sejarah tradisi Yahudi mencatat ini, tidak tertulis di dalam Alkitab sih, mereka percaya meyakini ada Gabriel yang mendorong Haman untuk ambruk di dekatnya Esther. Waktu dia lagi panik dan gelisah ketika dia sedang ketakutan, dia terjegal sesuatu, dia jatuh persis di daerah tempat Esther berbaring. Waktunya bisa pas sekali ketika raja habis marah-marah tadi keluar, masuk, mungkin bisa saja, lain kali jangan lagi ya, karena dia butuh Perdana Menteri. Mungkin dikasih hukuman yang lebih ringan, tapi ketika dia masuk, dia langsung kesumat. Melihat si Haman hampir saja berbaring di tempat Esther berbaring. Dan dia berkata, berani-beraninya kamu. Ya, dalam tulisan Yahudi mereka percaya bukan kebetulan ada Gabriel yang mendorongnya. Di Alkitab kita tidak tertulis secara persis. Mungkin saja, siapa tahu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, bukan? Tapi ayat itu dia berlutut pada katil, menunjukkan bahwa he threw himself down. Dia melemparkan dirinya di mana Esther berada, berbaring di sana. Dan dia mungkin pegang-pegang puncak jubahnya dan berkata, Ratu tolong aku, Ratu ampuni aku, Ratu jangan suruh raja bunuh aku. Serba salah kalau Tuhan tidak beserta. Ingat ya, hari ketika Tuhan membungkamkan musuhmu, akan terjadi banyak kekonyolan dari sisi musuh-musuh Anda. Akan ada terjadi banyak ketidaksengajaan, kebetulan demi kebetulan, keisengan-keisengan. Pokoknya kalau Tuhan tidak beserta, serba salah aja, salah kaprah semuanya. Tapi kalau Tuhan beserta, semua itu seperti nada yang indah, melodi yang disusun untuk pembelaan Tuhan bagi umatnya. Ayat berikutnya, Sembah Harbona ayat 9. Salah seorang sida-sida di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai. Orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Disulakan itu bukan digantung pakai tali. Kematian Haman sangat ngeri. Dia disate di atas tiang yang tingginya 50 hasta, meteran di atas. Dan ini mengerikan. Dan itu semua atas saran dari Harbona. Tiba-tiba seorang sida-sida, saya nggak tahu Harbona itu pernah disalahi apa sama Haman. Jadi jangan pernah salahi orang. Di hari keapesan kita, mungkin orang yang kita salahi akan menjadi bumbu hukuman kita. Tapi kalau di hari keapesan kita menabur apa yang baik dan benar dalam kehidupan orang lain, apalagi kalau kita menabur kasih, akan muncul keringanan, bahkan pertolongan Tuhan dari orang-orang yang selama ini kita tidak duga pertolongan Allah bisa datang dari sana. Harbona saya tidak tahu pernah disalahi apa oleh Haman, tapi yang pasti Tuhan pakai segala macam bentuk kebetulan dan bahkan orang-orang yang sifatnya hanyalah figuran untuk bisa memperberat hukuman Tuhan atas musuhnya. Dan untuk bisa memberkati umat pilihannya seperti Esther, Mordekai, dan bangsa Israel. 3 poin sederhana untuk review apa yang kita pelajari sebagai summary. Hari ketika Tuhan membungkam musuh kita, nomor 1, pakai kasih untuk klaim janji. Praktekkan itu. 2, apa yang tidak kita selesaikan hari ini akan kembali. Selesaikan ya, hari ini juga. Yang ketiga, proses boleh lama, tapi pembelaannya seketika. Nantikanlah, jangan cepat-cepat kecewa. Sebab Tuhan akan menegakkan kepalamu di hadapan musuh-musuhmu. Apa itu musuhmu? Kebangkrutan, penyakit, permasalahan apapun juga. Atau manusia beneran. Ampuni saja, jangan benci. Tuhan akan urusi mereka. Anda cukup urusi hati. Jaga dalam segala waspada. Tuhan akan tegakkan kepala kita. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.